Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas sekitar 91.592 km dan memiliki 12 kabupaten serta 4 kota. Sumatera Selatan memiliki berbagai macam lahan basah, di antaranya adalah danau, sungai, sawah, dan lain sebagainya. Sungai merupakan salah satu lahan basah alami yang ada di Indonesia. Hidup di sebuah rumah di atas atau sekitar lahan basah bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ada banyak resiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, baik dari segi bencana maupun penyakit. Maka dari itu, kami dari Kelompok 5 akan membahas mengenai identifikasi wilayah di berbagai daerah di Sumatera Selatan, yaitu Prabu Muli, Pagar Alam, Indralaya, Muara II, Lematang Ilir, dan Musi Banyuasin. Kami telah melakukan wawancara terhadap 140 responden yang tinggal di sekitar lahan basah di berbagai daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan beberapa hasil. Berikut ini adalah pemaparannya. Berikut ini yaitu pemaparan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, yaitu mengenai karakteristik responden. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 140 responden, dengan perempuan sebanyak 108 orang atau 77,1%, di mana 101 orang diantaranya berstatus istri dan laki-laki sebanyak 32 orang atau sebanyak 22,9%, di mana 26 diantaranya berstatus suami. Seluruh responden berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, yaitu di Muara Enim sekitar 7,1%, Lubuk Linggau sekitar 7,1%, Ogan Komering Ulu sebanyak 7,1%, Pali sebanyak 7,1%, Musi Banyuasin 7,1%, Pagar Alam 14,3%, Prabu Muli 21,4%, dan Ogan Ilir sebanyak 28,6%, di mana semua responden tinggal di dekat sungai. Yang pertama, yaitu umur. Rentang umur responden adalah kurang dari 30 tahun sebanyak 23 orang, umur 30 sampai dengan 50 tahun sebanyak 76 orang, dan di atas 50 tahun sebanyak 41 orang. Yang kedua yaitu pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir yang ditempuh dari seluruh responden paling banyak adalah tamat SMA atau SMA, sebesar 37,1%, diikuti dengan tamat SD sebesar 29,3%. Pendidikan akhir paling rendah adalah tamat perguruan tinggi S2, yaitu sebesar 0,7%. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Sebagian besar pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga sebesar 45,7%, lainnya yaitu sebesar 15,7%, petani atau nelayan sebesar 15,0%, swasta sebesar 12,9%, wirausaha sebesar 7,1%, dan PNS atau BUMN atau Polri atau TNI sebesar 3,6%. Yang keempat yaitu jumlah bayi, balita, dan ibu hamil. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, didapatkan bahwa 12 dari 140 responden memiliki satu bayi di dalam anggota keluarga mereka, sedangkan 44 dari 140 responden memiliki balita dengan rincian 39 responden memiliki satu balita, dan 5 responden lainnya memiliki 2 balita di dalam rumahnya. Selain itu, hanya satu responden yang mempunyai ibu hamil dalam anggota keluarganya. Yang selanjutnya yaitu observasi lingkungan rumah. Berdasarkan survei yang telah dilakukan dari 140 rumah responden, sebagian besar atap rumah mereka terbuat dari seng, yaitu sebesar 57,9%, diikuti dengan atap yang terbuat dari tanah liat sebesar 31,4%, asbes sebesar 5,7%, multi-roof sebesar 2,9%, dan lainnya, yaitu daun, semen dengan bata ringan, dan spandek gobi sebesar 2,1%. Selain itu ditemukan bahwa sebanyak 84 rumah responden atau sebesar 60% tidak dilengkapi dengan plafon.
Pada dinding rumah responden didapatkan bahwa sebagian besar dinding rumah menggunakan bahan dari bata sebesar 57,1%, diikuti dengan kayu sebesar 32,1%, lainnya yaitu bambu, beton, papan, kombinasi batu dan kayu dan bata, dan kombinasi kayu dan papan sebesar 6,4%, dan batako sebesar 4,3%. Selanjutnya, kategori lantai rumah responden ditemukan bahwa sebesar 47,1% berbahan dari keramik, 30% berbahan dari kayu, 18,6% terbuat dari lainnya, yaitu dari semen dan kombinasi semen dan kayu, dan sebesar 3,6% terbuat dari tegel, dan 0,7% berbahan dari tanah. Yang selanjutnya yaitu observasi sumber air bersih. Pada sumber air bersih yang digunakan, didapatkan bahwa 25% sumber air bersih diperoleh dari sumur gali dengan pompa listrik, 21,4% dari sumur gali, 20,7% dari PDAM, 17,1% dari sumur bor, dan 15,7% dari sungai. Dari sumber air bersih yang digunakan responden, 82,9% menyatakan bahwa airnya jernih, 94,3% tidak berbau, dan 98,6% tidak berasa asin. Selanjutnya yaitu observasi lingkungan tempat tinggal. Pada kategori sarana pembuangan sampah responden, didapatkan bahwa 79,3% membuang sampah di rumahnya setiap hari. Sampah diolah dengan berbagai cara, yaitu diangkut oleh petugas pengumpul sampah sebesar 48,6%, dikumpulkan kemudian dibakar sebesar 37,1%, dan dibuang ke sembarang tempat sebesar 14,3%. Untuk sarana tempat sampah, 90% responden memiliki tempat sampah di rumahnya, di mana tidak bersifat permanen sebesar 69,6%, kuat atau tidak mudah rusak sebesar 52,9%, dan tidak tertutup rapat sebesar 66,4%. Selanjutnya yaitu kondisi jamban. Hasil dari data survei dari 140 responden, 116 rumah sudah memiliki jamban atau sebesar 83,5%, dan 22 rumah masih belum memiliki jamban sendiri atau sekitar 15,8%. Yang pertama yaitu jenis jamban. Berdasarkan dari data hasil survei, rata-rata jenis jamban yang dimiliki oleh responden adalah leher angsa atau sebesar 65,7%, dan sisanya itu yaitu jamban duduk atau sebesar 17,1%. Yang kedua yaitu jamban dilengkapi dinding dan atap. Hampir semua jamban yang dimiliki responden sudah dilengkapi dengan dinding dan juga atap atau sebesar 80,7%, dan sekitar 2,7% belum dilengkapi dengan atap dan juga dinding. Yang ketiga yaitu jarak jamban ke sumber air kurang dari 10 meter. Rata-rata jarak jamban dari sumber mata air dari data responden kurang dari 10 meter yaitu 50%, dan 35% jauh dari sumber mata air. Yang keempat yaitu terdapat septic tank. Berdasarkan hasil survei, sekitar 60,6% responden sudah memiliki septic tank, dan 16,4% responden belum memiliki septic tank. Dan yang selanjutnya yaitu sumber air bersih yang cukup. Hampir semua responden memiliki sumber air bersih yang cukup atau sebesar 92,1%, dan 7,9% masih belum memiliki sumber air bersih yang cukup. Selanjutnya yaitu kerawanan bencana. Yang pertama yaitu daerah rawan banjir. Dari hasil survei, hampir 45,7% daerah tempat responden sering terkena banjir, dan 54,3% daerah responden lainnya tidak rawan terjadi banjir. Dengan rata-rata terjadinya banjir dalam 1 tahun itu 1 sampai dengan 2 kali, dan dalam 5 tahun hampir 5 sampai dengan 10 kali. Yang selanjutnya yaitu daerah rawan kabut asap. Berdasarkan hasil dari survei daerah dari responden, hampir tidak pernah terkena kabut asap atau sebesar 87,1%, dan sekitar 12,9% daerah dari responden sering terkena kabut asap. Dengan rata-rata terjadinya kabut asap
Dalam 1 tahun itu 1 sampai dengan 2 kali, dan dalam 5 tahun sekitar 4 sampai dengan 8 kali. Selanjutnya yaitu kondisi kesehatan. Dari data yang dicatat dalam 1 tahun, sekitar 70,7% responden pernah mengalami sakit, dan 29,3% lainnya tidak terkena penyakit. Dan anggota keluarga yang sering terkena penyakit itu anak, sekitar 34,3%, diikuti oleh bapak sekitar 20,7% dan istri sebesar 60,4%. Jenis dari penyakit yang diderita responden kebanyakan yaitu penyakit yang tidak menular sebesar 55,7% dan sekitar 22,1% penyakit menular, dengan rata-rata penyakit yang diderita yaitu demam sebesar 22,9%. Berdasarkan data responden dalam 1 tahun mengalami gangguan pernafasan sekitar 30,7% dan 69,3% tidak mengalami gangguan kesehatan. Untuk gangguan pencernaan sekitar 16,4% yang mengalami dan 82,9% tidak mengalami. Dan untuk gangguan penyakit kulit yaitu 32,9%, diikuti responden yang tidak terkena penyakit kulit sebesar 66,4%. Dan berdasarkan hasil survei, hampir 91,4% tidak pernah terpapar COVID-19 dan 7,9% terpapar COVID-19. Dengan hasil data responden yang sudah divaksin sebesar 87,9%, diikuti yang belum yaitu 10,7%. Selanjutnya yaitu perilaku hidup bersih. Sebagian responden sudah paham tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dari data survei, hampir 45% responden yang terkadang mencuci tangan menggunakan sabun, dan 55% selalu mencuci tangannya menggunakan sabun. Dan juga sudah menerapkan social distancing yang dilakukan oleh responden yaitu sebesar 63,6%. Kadang-kadang dan 36,4% selalu melakukan social distancing, dan hampir 59,3% responden menggunakan masker bila keluar rumah. Diikuti juga dengan kadang-kadang sebesar 37,9% dan tidak menggunakan masker sebesar 2,9%. Dan dari data yang didapat, hampir 32,9% responden selalu mandi dengan dan mengganti baju ketika habis dari keluar rumah. Diikuti responden yang kadang-kadang sekitar 58,6% dan 8,6% yang tidak. Kegiatan pemberantasan centang nyamuk sangatlah harus, dan dari data survei yang telah kami ambil terdapat keluarga yang selalu memberantas centang nyamuk sebesar 51,4%, diikuti dengan kadang-kadang sebesar 41,4% dan yang tidak sebesar 7,1%. Angka makanan sayur juga sangatlah penting, dan sudah ada beberapa responden yang selalu makan makanan sayur yaitu sekitar 63,6% dan kadang sebesar 36,6%. Dan dari data survei, responden yang selalu berolahraga yaitu sebesar 71,4%, diikuti yang kadang-kadang yaitu sebesar 19,3%, dan yang tidak yaitu sebesar 9,3%. Berdasarkan data survei, jumlah responden sebesar 72,7% dan sebesar 23,3%. Sebagian besar responden menderita masih kesehatan dan sebesar 37,1%.